Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi pagi khotbah saya kurang jelas karena audionya bermasalah. Jadi saya mau menyampaikan kembali dalam bentuk slide seperti ini. Saya berharap ini menolong kita semua. Judul khotbah saya pada hari ini 3 arti iman dari bahasa Ibrani. Ini pelajaran yang sangat menarik. Kita akan semakin memahami tentang iman. Kita akan mendapat penajaman tentang iman dari bahasa Ibrani. Mari kita ikuti pembahasan ini. Saudara-saudara, dalam bahasa Ibrani ada setidaknya 3 kata yang diterjemahkan percaya atau iman. Yang pertama itu kata Batak. Ya, ini bukan orang Batak, tapi Batak dalam tulisan seperti ini. Saudara bisa lihat sendiri di sini. Lalu ada kata aman dan ada kata emunah. Mari kita bedah bersama-sama pelajaran yang menarik ini. Yang pertama, cepat saja, itu adalah Batak. Ya. Nah, kata Batak yang diterjemahkan iman atau percaya dalam Perjanjian Lama itu lebih kepada mengandalkan Tuhan. Nah, kata yang bisa mewakili ini adalah keselamatan atau safety dan keamanan atau security. Kita merasa safe, kita merasa secure. Dan kata Batak ini berarti mengandalkan Tuhan tanpa rasa takut. Mari lihat slide yang ini. Kata Batak adalah kata kerja yang menunjukkan kepercayaan. Jadi dia kata kerja menunjukkan kepercayaan atau menjadi percaya diri. Nah, kata Batak ini mengungkapkan perasaan keselamatan, safety atau keamanan, security yang dirasakan ketika seseorang dapat mengandalkan. Mari kita perhatikan di sini, mengandalkan. Jadi kita merasa selamat, kita merasa aman saat mengandalkan orang lain, seseorang atau sesuatu yang lain tanpa rasa takut. Tentu dalam hal ini, iman berarti kita mengandalkan Tuhan tanpa rasa takut. Contohnya di Mazmur 62 ayat 8. Saudara bisa lihat di sini slide-nya, ayatnya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Nah, percayalah di sinilah yang dalam bahasa Ibrani adalah Batak. Ya. Lalu Amsal 3 ayat 5 juga, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percaya di situ juga adalah Batak. Jadi sebagai orang percaya kita diminta untuk mengandalkan Tuhan, percaya atau mengandalkan Tuhan setiap waktu. Kita diminta mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kita dan tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Jadi sangat jelas di sini iman berarti adalah mengandalkan Tuhan tanpa rasa takut. Nah, di masa pandemi seperti ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mesti belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita mengandalkan Tuhan, berarti kita mengandalkan Dia tanpa rasa takut. Artinya kita percaya, kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Cepat saja, itu pelajaran pertama dari kata Batak. Yang kedua, kita akan belajar kata iman yang kedua dalam bahasa Ibrani yaitu aman. Ini seperti aman dalam lindungan Tuhan. Ya, kata aman di sini menarik sebab aman ini dalam Alkitab kita diterjemahkan iman ya atau percaya dalam arti atau dalam penekanan yakin dalam hal menerima sesuatu sebagai benar dan pasti. Kata yang bisa mewakili kata aman ini dalam bahasa Inggris sure, stability atau confident. Ya. Nah, mari lihat penjelasannya. Kata aman adalah kata kerja. Ya. Dia verb, kata kerja yang arti utamanya memberikan stability dan kepercayaan diri atau confident. Ya. Nah, yang menarik, kata aman juga secara kiasan berarti menjadi permanen, ya, atau tenang, to be permanent or quiet.
Dan secara moral berarti menjadi benar atau pasti, morally to be true or certain. Ya. Nah, gimana sih contohnya kata aman ini? Kalau kita merasa aman atau artinya dalam hal ini percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, itu digambarkan dengan kata aman. Artinya seperti seorang bayi yang merasa tenang dalam pelukan orang tuanya. Ini contoh nomor 1. Jadi saudara perhatikan, bayi itu merasa tenang dalam pelukan orang tuanya. Seperti itulah kita seharusnya ketika kita beriman atau percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, seperti percaya kepada perawat. Berapa dari antara saudara yang pernah disuntik? Kalau kita disuntik oleh perawat, oleh dokter, kita pasrah saja, kita percaya saja bahwa apa yang diberikan itu pasti yang terbaik untuk menyembuhkan kita. Kalau kita nggak percaya sama perawat yang merawat kita, sama dokter yang merawat kita, bagaimana mungkin kita bisa mendapat kesembuhan? Bagaimana mungkin kita mendapat pemulihan? Itu sebabnya kata aman di sini, iman percaya di sini berarti seperti seorang yang percaya kepada perawat. Artinya dia sungguh-sungguh percaya bahwa ini pasti mendatangkan kebaikan. Lalu yang ketiga, contoh dari kata aman itu seperti percaya bahwa rumah ini nggak rubuh. Bahwa paku yang menopang tiang-tiang di rumah itu, tentu tiang kayu dalam hal ini, itu kuat untuk menopang. Ya. Itulah kata aman. Nah, kita bisa menemukan contoh dalam Alkitab seperti ini. Yesaya 22 ayat 23. Mari kita baca bersama-sama di slide ini, saudara yang menonton video ini. Aku akan memberikan dia kedudukan yang teguh seperti gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok. Perhatikan, gantungan yang dipasang kuat-kuat pada tembok. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Inggris, and I will fasten him as a nail in a sure place. Nah, kata sure di sinilah yang kemudian adalah kata aman dalam bahasa Ibrani. Nah, jadi iman itu adalah sebuah kepastian, aman, sure. Ya, seperti kita percaya bahwa rumah kita itu tidak akan rubuh. Sekarang di masa pandemi ini kita malas keluar rumah, bukan malas ya, maksudnya nggak berani keluar rumah lama-lama. Kita juga khawatir kalau keluar rumah lama-lama. Tapi kita mau tinggal di rumah. Apakah saudara nggak berpikir bahwa kalau kita tinggal di rumah, bisa saja rumah itu rubuh? Nah, pertanyaannya kenapa kita yakin rumah itu nggak rubuh? Karena apa? Karena kita percaya rumah ini kuat, nggak mungkin rubuh. Mungkin kalaupun gempa tidak akan rubuh, kalau terretak-retak tidak akan rubuh juga. Nah, disitulah saat kita percaya rumah kita ini aman dan kita tidur di dalamnya, tinggal di dalamnya tanpa rasa takut, ya. Itulah iman seharusnya. Jadi ketika Alkitab katakan iman, berarti kita menerima sesuatu sebagai benar dan pasti, ya. Aman di dalamnya. Seperti kita beriman pada Tuhan, maka kita merasa aman di dalam Tuhan. Nah, itu sebabnya kata aman itu menandakan kepastian dan kepercayaan. Sama seperti sepasti-pastinya kita tinggal dalam rumah dan kita tahu rumah itu nggak akan rubuh. Kita tahu paku-paku yang menunjang plafon atau kuda-kuda di atas rumah kita itu, entah kuda-kuda dari paku atau dari besi atau dari apa saja, baja ringan, kita tahu bahwa itu semua tidak akan rubuh. Dan seyakinnya kita tinggal di dalamnya, demikianlah kata aman itu digambarkan. Artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, berarti kita merasa pasti dan merasa percaya kepada Tuhan. Dari sinilah kita mengerti kalau beriman berarti kita menerima sesuatu sebagai benar dan pasti. Kita tahu di kekristenan ada slogan kepastian keselamatan. Kenapa sih orang Kristen tuh seperti sombong banget punya kepastian keselamatan? Karena memang Alkitab memang ajar kita seperti itu. Bahwa kita memang punya kepastian. Dan kalau kita beriman, memang itu berarti kita menerima sesuatu sebagai benar dan pasti. Nah, kata aman inilah yang digunakan untuk percayanya Abraham. Jadi perhatikan tadi ya, kata aman tuh seperti
paku yang kokoh yang menancap di rumah, ya, atau menopang sebuah rumah, seperti ayat ini tadi. Perhatikan ya. As a nail in a sure place. Jadi seperti sebuah paku berada di tempat yang tepat. Artinya paku itu akan menopang dengan kuat, dengan kokoh. Nah, gambaran itulah, kata aman itulah yang kemudian dipakai sebagai percayanya Abraham. Sampai sini dapat ya, sederhana ya. Nah, dalam Kejadian 15 ayat 6, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kata percayalah inilah yang disebut aman. Dan itu konteksnya saat itu adalah Tuhan janjikan, dan waktu itu Abraham bilang, Tuhan biarlah Eliezer saja, aku nih nggak punya anak Tuhan, biar Eliezer saja yang jadi ahli warisku. Nah, Tuhan bilang, oh enggak, ya, aku bukan janjikan Eliezer untuk jadi ahli warismu, tetapi anak kandungmu yang akan lahir daripadamu Abraham, yaitu nanti kita ketahui Ishak. Ya. Nah, percayalah Abram kepada Tuhan, itulah yang disebut iman. Dan dalam bahasa Ibrani aman. Nah, jadi kata aman di sini menunjukkan yakin, terima sesuatu sebagai benar dan pasti. Nah, ketika Abraham dikatakan percaya kepada Tuhan, dia yakin pasti dia sudah menerima dengan imannya. Dia merasa dia terima sesuatu sebagai benar dan pasti. Ya, makanya dia confident, dia merasa sure dan ada stability dalam Abraham. Ya. Memang prosesnya tidak mudah, tetapi Alkitab mencatat bahwa Abraham percaya kepada janji Tuhan. Nah, sebagai orang percaya, Alkitab ajarkan kita, kalau kita beriman itu bukan cuma batak mengandalkan Tuhan, tetapi kita juga harus aman, ya. Dalam arti kita menerima sesuatu sebagai benar dan pasti. Oke, cepat saja yang ketiga, ini poin yang saya mau tekankan. Selain batak dan aman, kata Ibrani yang ketiga untuk iman adalah emunah. Nah, yang menarik kata emunah ini adalah setia. Ya, setia. Kalau di kata aman itu kita mengerti ada sure, ada confident, ya, ada kepastian keselamatan, ada sure di sini. Maka dari situ kita punya doktrin bahwa orang Kristen itu punya kepastian keselamatan, karena kata aman itu menandakan kepastian dan kepercayaan. Berarti kita bertanya gini, oh, orang Kristen itu punya kepastian keselamatan, berarti sekali selamat, sekali percaya, beriman, oh sudah pasti selamat. Apakah seperti itu? Nah, ini penting kalau kita mengerti kata yang ketiga tentang iman dari bahasa Ibrani, yaitu emunah. Iman itu bukan cuma mengandalkan Tuhan dan merasa yakin, benar dan pasti, tetapi iman itu dalam bahasa Ibrani juga berarti setia, yang digambarkan dengan kata faithfulness atau from faith to faith, dan iman itu bertumbuh. Nah, saya jelaskan. Emunah adalah kata benda. Dia bukan verb, dia noun yang berarti kebenaran, truth atau kesetiaan, faithfulness. Dalam Habakuk 2 ayat 4, saudara bisa buka Alkitabnya nanti cek, dikatakan begini. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Perhatikan. Orang yang benar akan hidup oleh percayanya. Nah, kata percayanya disinilah yang disebut emunah. Kata emunah ini yang menarik digunakan untuk menggambarkan karakter Allah dan tindakannya. Jadi saudara perhatikan ya, saya ulangi. Orang benar hidup oleh percayanya. Ini emunah. Nah, emunah ini kalau kita selidiki dalam bahasa Ibrani,
itu digunakan untuk menggambarkan karakter Allah dan tindakannya. Jadi kalau orang benar hidup oleh percayanya, maka hidup seperti gambaran karakter Allah dan tindakannya. Seperti apa karakter Allah dan tindakannya itu? Nah, kita lihat terjemahan lain dari Emunah. Ulangan 3:2 ayat 4. Gunung batu yang pekerjaannya sempurna, karena segala jalannya adil, Allah yang setia dengan tiada kecurangan, adil dan benar Dia. Nah, ketika Alkitab mengatakan Allah itu setia, setia ini adalah emunah, saudara-saudara. Emunah. Dalam Mazmur 33 ayat 4 juga, sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ini juga emunah. Jadi Allah kita itu emunah, dan kita diminta juga untuk emunah kepada firman Tuhan. Nah, dari kata emunah kita mengerti bahwa percaya kepada Allah itu harus menjadi karakter kita. Percaya kepada Allah, beriman kepada Allah itu harus jadi karakter kita, yaitu karakter setia. Jadi setia itu erat kaitannya dengan iman. Oh, kita yakin selamat, sekali selamat tetap selamat. Oh benar. Kenapa selamat? Karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. Apa itu percaya? Nah, kalau kita selidiki dalam bahasa Ibrani, percaya bukan cuma mengandalkan Tuhan, bukan cuma yakin, benar dan pasti, bukan cuma perasaan secure, perasaan safety, bukan cuma perasaan confident, bukan cuma sure, ya, tetapi juga faithfulness, setia, karakter yang setia kepada Tuhan. Jadi sederhananya gini, kalau percaya, ya harus percaya sampai akhir, artinya sampai setia, sampai disebut setia. Makanya kalau kita ditanya apakah kita sekali selamat tetap selamat? Oh benar, sekali selamat tetap selamat dalam arti kamu percaya, dan percaya atau beriman itu adalah setia kepada Tuhan. Tidak heran kalau kita baca dalam Habakuk 2 ayat 4 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dan ingatlah orang yang jahat tidak akan selamat, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah, ini kalau dalam terjemahan biasa disebut orang benar, ya, orang yang melakukan kehendak Allah itu orang benar, akan hidup oleh kesetiaannya kepada Allah. Nah, akan hidup oleh kesetiaannya, ini iman atau percaya. Nah, coba saya bandingkan lagi ya. Saya berikan perbandingan ayatnya. Nah, ini Ibrani 2 ayat 4 terjemahan biasa. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan hidup karena kesetiaannya kepada Allah. Nah, jadi iman dalam bahasa Ibrani itu bukan cuma soal percaya, bukan cuma soal andalkan Tuhan, tapi iman itu berarti kita setia kepada Allah sampai akhir. Nah, nggak heran banget nih kalau kita lihat Injil. Habakuk 2 ayat 4 ini dikutip Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 17. Ini ayat yang terkenal kalau kita baca penginjilan, ya, baca tentang penginjilan. Kita baca dari ayat 16 yuk. Roma 1 ayat 16, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ini bicara Injil nih. Lalu ayat yang ke selanjutnya, ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar. Nah, perhatikan, seperti ada tertulis. Kenapa seperti ada tertulis? Karena ini dikutip dari Habakuk 2 ayat 4 ini. Nah, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman di sini pisteo dalam bahasa Yunani. Nah, orang benar akan hidup oleh iman berarti orang benar akan hidup oleh kesetiaannya. Kalau kita lihat Habakuk, orang benar hidup oleh percayanya. Kalau kita lihat ayat yang ini terjemahan biasa, ya. Jadi percaya
Lalu di sini ada setia. Perhatikan ini setia. Lalu diterjemahkan dalam Perjanjian Baru, dikutip bicara tentang Injil nih ya, Injil. Perhatikan ayat 16. Sorry ini. Mana tadi? Ini. Perhatikan Injil. Injil kan berarti kabar baik untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, menyelamatkan orang yang percaya. Perhatikan, Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Yang percaya berarti yang beriman. Nah, yang beriman berarti orang yang bukan cuma mengandalkan Tuhan, bukan cuma orang yang yakin benar, tapi orang yang setia. Makanya di sini ada kata yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dan orang benar itu akan hidup oleh iman, oleh kesetiaannya. Karena ini emunah dalam bahasa Ibrani. Oke, mengerti ya? Gampang ya. Nah, pada titik ini kita mengerti iman yang dibicarakan Injil sebagai iman yang menyelamatkan adalah iman yang dibuktikan sampai akhir dengan kesetiaan kepada Tuhan. Itulah iman yang menyelamatkan. Sekali selamat tetap selamat? Oh benar, tetapi iman yang dibuktikan dengan kesetiaan. From faith to faith. Ini Alkitab loh, ya. Yang bertolak dari iman memimpin kepada iman. Nih, saya bersihkan nih. Nah. Jadi ini sangat penting. Bertolak dari iman memimpin kepada iman. Itulah iman yang dibicarakan oleh Injil sebagai iman yang menyelamatkan. Jadi bukan cuma mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, setelah itu nggak ada buah dalam kehidupannya, nggak ada bukti dia setia sampai akhir. From faith to faith. Nah, from faith to faith itu bukan hanya bicara mati sebagai seorang yang beragama Kristen, tetapi apakah sampai akhir hidup kita melakukan kehendak Allah. Apakah kita menjadikan pengharapan keselamatan itu sebagai milik yang pasti. Itulah yang dikutip oleh penulis surat Ibrani di Ibrani 6 ayat 9 sampai 12. Dituliskan maksud saya, bukan dikutip. Nah, mari kita baca Ibrani 6 ayat 9 di sini. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, perhatikan ini, menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara perhatikan, kita diminta menjadikan pengharapan itu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Nah, itulah yang disebut from faith to faith. Iman, pengharapan tidak akan mungkin tanpa ada iman. Tidak mungkin ada tanpa ada iman. Jadi pengharapan itu bisa ada kalau kita punya iman. Maka menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti, artinya kita dipimpin bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Artinya harus setia sampai akhir, from faith to faith. Itu sebabnya kita mengerti dalam Injil, iman itu tidak statis, tetapi dinamis. Iman itu bertumbuh atau harus progresif. Ya. Iman itu bertumbuh atau harus progresif. Kalau kita baca di 2 Korintus 10 ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar
lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Saudara perhatikan ini saja, apabila imanmu makin bertumbuh. Nah, dari sini saya mau tegaskan bahwa memang iman dari akar kata bahasa Ibrani itu progresif. Iman itu bertumbuh. Iman itu dinamis. Iman itu artinya setia sampai akhir. Itulah kata emunah. Nah, kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Inggris 2 Korintus 10 ayat 15 tadi itu, ya, kan tadi ini, apabila imanmu makin bertumbuh. Kalau dalam bahasa Inggris, when your faith is increase. Ya. Kata increase di situ dalam bahasa Yunaninya auxano, yang berarti tumbuh, to grow, meningkat, increase, atau menambah, to augment. Jadi memang iman itu bertumbuh. Iman itu membuat kita, atau iman itu berarti kita harus setia kepada Tuhan. Sekali lagi kalau ditanya apakah orang Kristen punya kepastian keselamatan? Ya, tetapi kepastian keselamatan dalam konteks yang tepat. Nah, dari sini saya akan ulang kembali 3 arti iman dari bahasa Ibrani. Yang pertama adalah batak. Batak berarti iman yang penekanannya pada mengandalkan Tuhan. Kata yang bisa mewakili itu adalah perasaan selamat, safe, and perasaan secure, perasaan aman. Intinya batak di situ berarti mengandalkan Tuhan tanpa rasa takut. Di masa pandemi ini mari kita belajar mengandalkan Tuhan, dan di setiap musim hidup kita, di setiap sampai nafas terakhir hidup kita, mari kita mengandalkan Tuhan. Itulah iman. Yang kedua, iman itu berarti aman. Aman itu penekanannya yakin, terima sesuatu sebagai benar dan pasti. Ini yang disebut imannya Abraham dalam Alkitab. Abraham meyakini janji Allah kepadanya bahwa yang akan jadi ahli warisnya adalah anak kandungnya, padahal saat itu dia belum punya anak, dan dia menerima itu dengan percayanya. Nah, percayanya itulah aman. Di situ kata yang bisa mewakili dalam bahasa Inggris sure, stability, confident. Nah, kalau kita hubungkan dengan keselamatan tadi, berarti keselamatan tuh kita beriman, mengandalkan Tuhan, dan kita yakin bahwa kita pasti memperoleh keselamatan itu. Apakah cukup sampai di situ? Berarti kita sudah selamat? Nah, ingat, ada kata yang ketiga dalam bahasa Ibrani, iman, yaitu emunah, yang berarti iman itu setia penekanannya. Kata yang mewakilinya faithfulness, from faith to faith, iman itu bertumbuh. Ingat tadi Habakuk 2 ayat 4 dikutip di Roma 1 ayat yang ke-17. Orang benar hidup dari percayanya, hidup oleh imannya, hidup oleh kesetiaannya kepada Allah. Oke, saya closing statement saudara-saudara ya. Saya mau closing statement dengan pesan Tuhan kepada jemaat di Smyrna yang kita pelajari dalam Rhema Bible Teaching. Mari kita perhatikan ini. Dalam Wahyu 2 ayat 10 firman Tuhan katakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Saat ini kita mengalami masa kesulitan, di masa pandemi. Firman Tuhan datang kepada kita, jangan takut. Milikilah iman, andalkan Tuhan. Percaya Tuhan pasti pelihara hidup kita, tolong kita. Dan bukan cuma sampai situ, kita jangan takut, kita harus ditunjukkan dengan kesetiaan kepada Tuhan. Saya lanjutkan, sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ini tentu konteks lokalnya adalah untuk jemaat di Smyrna saat itu. Intinya penderitaan mereka itu ada batasnya. Selama 10 hari ini menunjukkan ada batasnya, saudara-saudara ya. Ada batas. Dan kalimat yang luar biasa di akhir ayat itu adalah, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Marilah kita setia kepada Tuhan. Dan inilah penjelasan 3 arti iman dari bahasa Ibrani. Batak, aman, dan emunah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.